apa ini? 10 menit lagi, Pak. Oke, dalam bentuk presentasi atau dalam bentuk apa? Presentasi nanti 15 menitnya tanya jawab. Oke, kalau begitu saya langsung masuk ke implikasinya ke sedentary behavior ya. Bisa dilihat, teman-teman? Sudah bisa dilihat? Oke. Bisa, Pak. Oke. Saya akan bacakan. Sedentary behavior is defined as any behavior characterized by energy consumption, ya, is smaller than, ya, smaller than 1.5 metabolic equivalent or MET. Jadi yang disebut dengan perilaku sedentary itu adalah tingkah laku yang berciri konsumsi energi yang kurang dari 1,5 MET. Saya tanya teman-teman PJOK ngerti apa ada ini? Belum ngerti? Nah, nanti belajar ke ini, ke guru apa dosen-dosen yang lain ya. Tuh, apa ini ya? While the body is in inclined posture or wakefulness, ya gitu. Sementara ya itu tubuh dalam posisi tahu tidur dan reclining itu agak selonjor ya itu. Tetapi melek matanya itu wake itu. Jadi melek tapi nggak bergerak tahu. Nah itu sedentary. Kayak kamu sekarang lihat HP itu ya, itu melek nggak bergerak cuma matamu aja yang bergerak itu sedentary itu. Loh iya itu. Sekarang ini kita sedang melakukan kegiatan sedentary itu ya, gitu. Nah kita bisa lihat di sini. The obesity is a chronic condition of nutrition characterized by the insulin weight due to fatty tissue resulting from lack of correlation between increased caloric intake and low energy expenditure. Sementara itu yang disebut dengan kegemukan itu adalah kondisi kronis ya, nutrisi yang didirikan oleh peningkatan berat badan ya, itu fatty tissue resulting yang dihadapi oleh lack of correlation karena tidak ada korelasi antara masukan kalori dengan pengeluaran energi. Ayo, yang makannya banyak tapi mager. Udah makan banyak sedentary ya. Ya, itu. Hobinya tapi nonton sepak bola. Ya, itu. Omongannya, obrolannya Liga Champion, tapi yang dipegang itu ya, itu adalah terang bulan gitu, martabak gitu ya. Makan terus gini di depan TV 90 menit. Gitu. Mantap itu, pentingnya hanya ketika wasit meniupkan peluit. Wah, ini persistensi betul itu ya. Persisten ya. Kayak persisten makan sama nonton gitu. Nah itu. Lah kalau masuknya segitu, keluarnya itu cuma nonton TV, bayangkan itu. Berapa yang tersisa di tubuhmu itu? Nah iya itu. Nah, itulah cikal bakalnya orang gemuk ya. Itu. Bagus itu. Olim. Ya, Pak, semangat. Oke. Nah, apa akibat dari itu semua? Ya, itu. Akibat dari semua adalah di sini ada, saya langsung lompat ke sini. Nah. Ini. Coba perhatikan ini. The human cost of sedentary lifestyle is unacceptable. Gaya hidup, ya, biaya kemanusiaan dari gaya hidup sedentary, jadi biaya kemanusiaan dari gaya hidup sedentary is unacceptable, tidak dapat diterima. Young people being the future of every nation, bagi siapapun ya, anak muda sekarang. Physical inactivity, ketidakaktifan fisik is a major challenge to public health, merupakan tantangan terbesar dari kesehatan masyarakat, and is recognized as a global epidemic, dan merupakan dan dikenali sebagai epidemi global. Ini sebetulnya nggak menular, ya, bukan pandemi, tapi epidemi. Loro karep-karepmu dewi, ya, sakit karena gaya hidup itu. Nah itu bukan pandemi ini, ya, ini epidemi. Ya. The unlikely causes 1.9 million worldwide deaths annually.
Setiap tahun ia makan korban 1,9 juta mati. Ya, gara-gara itu. Ya, seperti dilaporkan oleh laporan kesehatan dunia. Nah, sekarang saya langsung ke apa namanya? Ini, coba. Apa yang menyebabkan ini? Oke. Ya, while knowing the benefit of physical activity bring to health, sementara kita mengetahui kemanfaatan dari kegiatan fisik, ya, yang membawa kepada kesehatan, sedentary behavior among children, perilaku mager di antara anak-anak sekarang. Loh, anak-anak sekarang itu lebih malas loh, ya, itu. Mau makan, pencet HP, ya? Mau pergi, pencet HP, perginya naik mobil, ya kan? Nggak berjalan kaki, sampai di sekolah jalan sedikit, duduk lagi. Apalagi sekarang, ya. Jadi pahlawan cukup dengan berdiam diri, ya, itu. Itu musim corona ini, ya, gitu. Jadi pahlawan cukup dengan berdiam diri. Tulisan HP jadi pahlawan sekarang itu, ya. Gitu. Itu kalau diterima mentah-mentah gitu, ya, gitu, maka kita akan terima tebusannya nanti, ya. Itu kalau diterima mentah-mentah kita akan menerima tebusannya. Mestinya nggak boleh begitu. Mestinya silakan tetap pakai HP untuk belajar, tapi kau harus tetap berlari-lari, ya. Sesuai dengan standar tadi, ya. Ya, sesuai dengan standar yang telah disebutkan di depan tadi itu. Sedentary behavior among children and adolescents due to the excessive use of smartphone ini, ya. Karena penggunaan yang melebihi batas dari smartphone. Semuanya pakai smartphone ini, ya. Iya. Smartphone is created for stupid person. Yes. Rasan-rasan pun karena tinggi rasan-rasan, ya. Gitu. Oke, jadi itulah karena smartphone itu kemudian kita perhatikan saja anak sekarang itu, ya, semestinya tidak boleh itu. Usia di bawah ini tidak boleh, ya. Smartphone, video game, social network, and the audiovisual media is increasing. Pak Sakban, mohon izin, waktunya kurang 1 menit. Oke, ya, waktunya kurang 1 menit, jadi saya akhiri. Intinya begini dah, intinya bahwa kita harus tuntaskan anak-anak kita untuk membuat mereka melek fisik, ya, melek jasmani, literasi fisik, kemudian kita menjadikan sedentary behavior sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup. Thank you. Terima kasih Bapak Dr. Sakban Rosidi, Magister Sains, yang sudah menjelaskan secara gamblang, secara komprehensif tadi betapa pentingnya peran literasi fisik, ya, kemudian ditambah dengan bahayanya dari, ya, gaya hidup sedentari yang dilakukan oleh masyarakat kita. Baik, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang mau bertanya dalam sesi pertanyaan ini, saya beri kesempatan untuk 3 pertanyaan dulu. 1 pertanyaan nanti bisa langsung dijawab langsung oleh Bapak Dr. Sakban Rosidi. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya? Coba saya ingin dengar langsung dari yang bersangkutan. Bisa diberi kesempatan apa ada, Pak Agung? Ibu Anggun. Iya, Pak. Oh ya, ini Maaf. silakan Ibu bisa bertanya langsung ke Bapak Sakban. Yang mana yang ditanyakan? Ya, Bapak yang terhormat, saya mau bertanya yang di halaman 3 itu, Pak, yang di pendahuluan. Hah? Bunyinya yang mana? Kan, bunyinya yang ini, Pak. The Canadian Physical Activity and 24 Hours Movement Guidelines Recommend.
Oke, baik. Iya, ya. Ya, gitu, Pak. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, di situ kan direkomendasikan untuk orang dewasa 150 menit per minggu, sedangkan untuk anak-anak dan remaja 60 menit per hari. Nah, apakah yang untuk anak-anak lebih banyak harus bergerak ketimbang yang orang dewasanya gitu, Pak? Iya, lebih rutin dan lebih banyak. Oh gitu, kenapa Pak? Ya, Harusnya kan orang dewasa yang rentan terhadap penyakit. Harusnya yang katanya lebih banyak siapa? bergerak. Katanya siapa? Seperti saya ini sudah tidak boleh main basket. Kalau melek fisik itu bisa mendengarkan listen to your body. Jadi makin tua itu bukan makin banyak bergerak, kita harus tahu gerakan apa yang merusakkan tulang kita, gitu ya, apa yang merusakkan otot kita, gitu ya. Jadi saya ini sudah tidak boleh renang kemudian sampai balapan itu tidak boleh. Gitu. Apalagi sampai melibatkan apa namanya rasa kompetisi, wah bahaya ini, mati muda saya nanti ya. Iya Pak. Ya betul ya. But the most important here is that for the younger one should be routine and more active. Itu. Intinya saya sudah banyak baca buku, intinya bahwa yang muda itu harus lebih banyak dan lebih rutin. Nah, kalau yang tua dikatakan cukup 150 menit per minggu. Ya, itu. Demikian juga naik mobil, Bu. Itu. Kalau anak-anak muda itu kan misalnya kan 100 km per jam. Ya, yang tua seperti saya 200 km per minggu. Saya sama istri saya sudah tidak boleh naik motor. Itu ada motor tiket di situ tuh sudah boleh naik mobil aja, tidak boleh naik motor gitu. Ya, jadi itu sama anak katanya mau dibawa pulang. Gitu ya Bu ya. Jadi the younger should be more active and jumlahnya lebih banyak ya. Gitu. Jadi yang muda harus lebih aktif dan lebih banyak itu. Sedangkan yang lebih tua mengikuti kurva normal ya, mengikuti kurva normal gitu ya. Itu. Kemudian angka menurun. Pada usia-usia tua itu saya kalau di kolam renang sekarang sudah nggak banyak berenang, tapi berjalan. Ya, berjalan saja di dalam air tuh, tetapi dengan waktu yang cukup lama hampir 30 malah 50 menit gitu. Itu. Nanti kalau berenang paling lebarnya saja 2 kali cukup. Ya. Udah capek gitu. Sudah capek udah ada ini ya. Itu. Karena tampaknya saja saya sudah tua, sudah ompong gitu ya. Tapi sebetulnya saya sudah tua gitu. Tampaknya saja sudah ompong, tapi sebetulnya saya sudah tua. Oke, terima kasih Bu Anggun gitu ya. Terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman bagi ibu, keluarga dan lingkungan untuk gunakanlah ini sebagai pedoman ya. Gunakanlah sebagai pedoman. Tidak hanya di sekolah, tetapi juga bagi lingkungan dan bagi keluarga kita, gitu ya. Betapa bahayanya kita kalau tidak aktif, tetapi aktif pun ada takarannya. Aktif pun ada takarannya. Itu namanya ability to listen your body, kesanggupan untuk menyimak, mendengarkan tubuh Anda. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Agung. Ada 2 pertanyaan Pak, yang satu belum terjawab tadi Pak. Halaman berapa tadi? Waduh, saya ini tadi halaman 21. Halaman 21. Halaman 21. Gambar 10 ya. Ini memang kuliah beneran ini kayaknya ya. Ini bukan training cecer-cecer PowerPoint ini ya. Itu dosennya diuji sama peserta kuliahnya. Iya. Silakan Bu Anggun disampaikan pertanyaan yang keduanya langsung ke Bapak Dr. Sakban. Nggih. Iya Pak, makasih Bapak Dokter. Yang mana? Yang ini Pak, spiral. Gambar spiral pengembangan literasi fisiknya. Itu kan mulai nomor 1 diperkaya gerakan lingkungan hidup. Sampai nomor 12-nya yang meningkatkan kualitas hidup. Berarti itu dari nomor 1 itu harus diurut sampai ke meningkat gitu Pak. Dari nomor 12, jadi urutannya gimana? Betul. Jadi ini kebanyakan dari ini sebetulnya sebuah model yang namanya change of critical events model ya, namanya seperti ini. Jadi itu rangkaian kejadian penting. Kejadian penting pertama yang harus Anda lakukan, kegiatan pertama yang harus Anda lakukan itu adalah memperkaya lingkungan agar anak suka bergerak. Bergembira bergerak. Ini kan sudah disebut waktu awal tadi itu.
Nah, kalau sudah seperti itu, it will extend, itu akan memperluas developmental participation-nya, akan memperluas partisipasinya. Tadi itu kan disebut, kalau ia bisa ini, maka ia bisa ini. Jadi, itulah. Ya, gitu. Jadi, kalau kita gagal di apa namanya tahap 1, itu nggak mungkin tahap 2. Jadi, ini seperti Ibu kalau pernah mendengar nama Gardner. Pernah mendengar nama Gardner, Bu? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Oh ya, sekarang mendengar ya. Oke, jadi Gardner itu seorang ahli psikologi, ya, itu yang mengatakan bahwa contohnya dalam dunia pengetahuan, tetapi bukan dalam fisik, tapi sebetulnya sama saja. Dia mengatakan, if and if only the student can taste the sweet fruit of knowledge and understanding, they will be eager and eager to learn, to have new knowledge or even to produce new knowledge. Bila dan hanya bila seseorang peserta didik berhasil mencicipi buah manis pengetahuan dan pemahaman, dan itu kalau dalam penjelaskan itu harus kompetensi, ya, bisa belajar, ya, itu kompeten gitu. It will be eager and eager, they will be eager and eager, maka mereka akan semakin bergairah dan bergairah to learn, untuk belajar, to have new knowledge, untuk memiliki pengetahuan baru, or even dan bahkan to produce new knowledge, dan bahkan memproduksi pengetahuan. Jadi kewajiban pertama seorang guru seperti saya juga gitu ya, memastikan bahwa peserta didiknya memahami, menguasai apa yang diajarkan. Maka hanya dengan cara seperti itu maka ia memiliki motivasi intrinsik untuk belajar lebih lanjut. Tidak perlu dipuji-puji, tidak perlu. Saya punya banyak contoh gitu ya, bahwa anak-anak yang berhasil menguasai kecakapan itu, saya tanya, seneng apa enggak? Seneng. Kesenangannya itu, kenikmatannya bisa diwakilkan apa tidak? Tidak. Setelah ini mau belajar lagi apa tidak? Mau. Iya, Pak. Ya, this is the virtue of mastery learning. Ini adalah kebajikan, ini adalah kemanfaatan, ini adalah lesson, ini adalah pelajaran yang kita petik dari apa yang disebut sebagai mastery learning. Pastikan bahwa setiap pengetahuan, setiap kompetensi yang Anda ajarkan dikuasai oleh murid Anda, maka itu akan developing their intrinsic motivation. Maka itu akan meningkatkan motivasi intrinsik saya. Di rumah saya ini sekarang itu sedang berkumpul para mahasiswa yang kemarin tidak yakin dirinya akan selesai kuliah S2. Loh, ketawa lagi. Betul apa enggak? Setelah diajar Pak Saban? Itu suara mahasiswa saya. Yang minggu, hari Selasa. Kapan? Selasa ya. Selasa mereka akan parade seminar hasil. Ada berapa orang? 30-an. 30-an mahasiswa, apa namanya, ada camping akademik di sini gitu ya, sebagian. Ya. Setelah saya ajari, kemudian mereka pada PD, memiliki self-efficacy yang tinggi bahwa ia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi kalau self-confidence itu adalah keyakinan secara umum, ya. Kalau self-efficacy itu keyakinan bisa menyelesaikan pekerjaan tertentu. Ya. Dalam hal ini mereka bisa menyelesaikan tesis dan sudah siap. Terima kasih Ibu Anggun. Jadi itu tadi adalah yang disebut dengan change of critical events model atau change of critical activities model. Jadi rangkaian kejadian penting gitu ya, itu kejadian penting pertama ini, kedua ini, ketiga ini, kita saling berkaitan. Makanya disebut chain, rangkaian. Thank you for a very smart question. Terima kasih, Terima kasih, Bapak. Bu Anggun. Nah, Bu Anggun ini jauh Pak dari Kalimantan Selatan. Oh ya? Ya. Loh, Iya, wajahnya Pak. mana? Wajahnya yang itu. Yang mana ini? Salam dari mahasiswa saya ya. Gitu. Ya, Pak. Saya terima salamnya, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, Terima kasih untuk Kalimantan Selatan, Bu Anggun. Bersama saya ya. Mudah-mudahan nanti Siap, mau kuliah Pak. bersama saya ya. Baik, terima kasih dari Kalimantan Selatan, Bu Anggun. Pertanyaan kedua dari Bapak Kamit, Mas. Bapak Kamit, Mas. Pertanyaannya, apakah alat ukur psikoliterasi tersebut dapat diterapkan dalam proses pembelajaran di sekolah selama pandemi COVID-19 ini? Itu Pak, hanya satu pertanyaan dari Pak Kamit, Mas. Bisa. Alat ukurnya Bisa. Kasihkan itu checklist itu kepada orang tuanya, selesai kontrol.
diajari kasih video, bisa. Sudah, selesai jawabnya itu aja. Nah, sekarang pertanyaannya hampir mirip dari Pak Kamit, Pak. Ini dari Mas Ratno. Pertanyaannya, apakah alat ukur psikoliterasi tersebut itu dapat diterapkan di sekolah ABK, anak berkebutuhan khusus? Bisa untuk diagnosis. Jadi fungsi diagnostik. Ya. Tadi kan ada waktunya, Pak. Nama keterampilannya dan ada waktunya. Contoh misalnya, gitu ya. Itu kalau anak punya kaki ya jangan disuruh jumping lah ya. Gitu. Nah, ya. Jadi mestinya nanti itu bisa digunakan sebagai alat diagnostik, gitu ya. Termasuk anak yang autis itu terlambat berjalan di usia berapa, gitu ya. Itu berguna, gitu ya. Itu. Nah, umumnya nanti bisa ketahui. Kalau Ratno bisa membuat sebuah chart seperti itu, kemudian membuat norma khusus untuk anak autis sangat bagus. Umumnya anak autis bisa menguasai literasi skill tadi itu usia berapa, gitu ya. Di sini ada Andy, gitu ya, yang membuat penelitian mengenai itu, gitu ya, dan ternyata agak terlambat. Terlambat ya? Berapa lama? Apa itu? Oke, saya beri contoh. Hasil penelitian terbaru dari mahasiswa saya, namanya Hendy, itu membuktikan bahwa usia SMA anak autis baru bisa naik sepeda, cycling tadi itu. Padahal kalau anak normal itu usia berapa? 4, 5 tahun? 4 atau 5 ya. Saya mendorong teman-teman melakukan penelitian itu. Mengapa? Karena baru saja saya dapat pesan dari orang tua ABK, gitu ya. Mohon kita dibuatkan paket apa namanya? Hah? Paket latihan fisik untuk anak-anak ABK. Jadi kita belum ada ini, belum ada ahli penjaskes LB. Belum ada ahli penjaskes LB gitu. Dan kalaupun ada bukunya masih ngawur, belum ilmiah. Jadi mohon yang sudah sarjana, yang sudah magister, yang sudah doktor ini membuat paket untuk tadi itu. Itu betul-betul merupakan aspirasi dari orang tua ABK. Betul ya? Betul ya. Terima kasih Pak Agung. Ini pertanyaan terakhir dari chat Pak. Dari Pak Mansur Subhi. Ini Pak Mansur menanyakan bagaimana caranya menerapkan psikoliterasi di sekolah, sedangkan kita sebagai guru dalam kegiatan pembelajaran sudah diatur melalui kurikulum yang dibagi lewat KD mata pelajaran. Oke. Caranya? Jelas Pak. Oke. Jelas suara. Caranya bagaimana? Suara saya jelas? Jelas. Caranya sudah merevisi itu. Caranya kita minta kurikulumnya direvisi. Sudah waktunya disesuaikan dengan perkembangan mutakhir bidang ilmu keolahragaan ini, ya. Itu. Oleh karena itu, kita punya bukti empirik, gitu ya. Kita ada berapa ini yang penelitian kurikulum berapa ini? Banyak ya? Banyak ya? Banyak. Jadi kurikulum kita ini sudah waktunya dievaluasi dan sekolah pasca sarjana ini sedang melakukan program penelitian payung khusus untuk literasi literasi fisik, sedentary behavior sama kurikulum ya. Betul. Termasuk penghapusan jam pelajaran di SMK ya. Itu. Kelas 3 Pak, kelas 3 ya, betul. Ini kan profesi. Masa dari puskesmas pindah ke rumah sakit? Seharusnya bisa dong. Ya. Tolong itu undang-undang itu perlu direvisi ya. Direvisi ya, itu. Nah ini ada yang bilang gitu, class action gitu ya, gitu. Saya setuju gitu. Tolong Pak Kaprodi Pak Kaprodi MPO dia segera membuat pertemuan besar untuk asosiasi profesi PJOK. Ya. Oh, bagus Pak, bagus Pak. Ya, gitu. Kita harus punya hak untuk mobilitas vertikal, ya. Gitu. Ya. Sama saja saya ini di pasca sarjana dengan guru SD sama saja. Pusat perhatiannya membuat masyarakat itu 1 melek jasmani, 2 berbudaya olahraga, 3 membina rekreasi dan prestasi, dan yang terakhir memiliki watak mulia sebagai seorang atlet. Tidak hanya ketika di lapangan, tetapi ketika di jalanan, bahkan ketika di istana presiden.
Itu watak mulia yang harus ditanam. Ya, itu. Semestinya ini menjadi kuliah yang terakhir, yaitu karakter education through physical and sport education. Thank you. Mantap sekali pertanyaan dari Pak Sakban ini. Jawaban dari Pak Sakban, mohon maaf. Terima kasih Pak Saban. Baik Bapak Ibu, untuk sesi pertanyaan di chat sudah habis. Apa Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya lagi? Saya Pak Agung, saya Pak Agung. Oh, Bu Nuno. Silakan. Bu Nuno. Oke, monggo, Terima Bu Nuno. kasih. Di halaman 90 Bapak Sakban, Wah, 90 aduh apa toh, Bu? di situ kan ada 4 pilar untuk efektif physical therapy. Nah, tadi saya buka-buka, ada di pilar yang keempat itu kekuasaan, Bapak. Iya. Terima kasih untuk penjelasannya. Ke pilar keempat. Iya, di kekuasaan kita ke anak-anak apa kekuasaan dari segi pemerintahan gitu loh, Pak. Ya. Ya, supaya jelas ya, saya bacakan saja ya. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia, tidak bahasa Inggris ya. Iya, Pak, ya. Oke. Atau bisa di-share, Pak, atau bisa di-share sekalian. Oke, saya share ya screen-nya ya. Ya, nomor 9 halaman 90 saja nggih. 90. Sebentar. Oke, sebentar. Oke, saya akan bacakan. Pak Agung, saya akan share ini ya. Saya bacakan langsung supaya teman-teman juga punya kebiasaan untuk membaca dari kitabnya, bukan kitab Fathul Jari Tonggoni ya. Tuh ya, ini langsung kalau ini ya, ini bukan kitab Fathul Jari tadi, Fathul Mu'in apa Fathul Qorib gitu ya. Gitu. Pilar 4, power. The power of physical literacy refers to creating an inclusive and equitable society from a social, health, and human capital point of view. Power dari literasi fisik menunjuk kepada penciptaan suatu pandangan yang inklusif, yang mencakup semua orang, yang equitable, yang mengakui kesetaraan bagi masyarakat, from a social dari sudut pandang sosial, kesehatan, dan human capital atau sumber daya manusia. There are well-known disparities in health and inclusive physical activity participated across a number of social determinants. Ada begitu banyak kesenjangan, disparitas di dalam kesehatan, including physical activity, termasuk partisipasi dalam kegiatan fisik pada sejumlah determinan sosial. Sebagai contoh, girls and women are less active than boys and men, and the gap widens with age. Oh, ternyata di sini ada kesenjangan sebagai contoh antara sebagai contoh para perempuan, gadis dan wanita kurang aktif daripada laki-laki dan anak muda, and the gap widens, dan gap juga melebar antar usia. Tadi sudah saya sebut ya, fasilitas kesehatan untuk olahraga untuk lansia ada apa enggak? Tidak ada. Lapangan olahraga untuk lansia ada enggak? Tidak ada. Bahkan cabang olahraga? Ini urusan di PJKN sampai MPU harus membuat program. Nah, Bu, setelah saya baca walaupun sekilas gitu, ini ternyata adalah dibutuhkan political will, dibutuhkan political power dari pemerintah untuk mempersempit kesenjangan ya antar laki-laki dengan perempuan dan antar usia atau antar angkatan. Ini ternyata ini yang dipentingkan. Kita bisa lihat yang paling akhir ini biasanya yang paling penting. It is imperative, however, to recognize and address the underlying power structure of physical literacy to ensure diversity and inclusion are embedded in policy. Namun demikian merupakan suatu keharusan untuk mengenali dan mengarahkan ya struktur kekuasaan. Jadi struktur kekuasaan itu adalah pusat kekuasaan mulai dari legislatif sampai dengan eksekutif itu. Maksudnya itu DPR-nya menetapkan anggaran, ya eksekutifnya melaksanakan, gitu ya.
Tadi yang bikin sasana olahraga untuk lansia tadi itu juga, ya. Tuh. Physical literacy dari literasi fisik ini kan sepanjang hayat, ya. To ensure, untuk memastikan diversity and inclusion, keragaman and inclusion dan kemencakupan are embedded in policy, tersertakan di dalam kebijakan tersebut. Jadi kebijakan-kebijakan olahraga dan pendidikan olahraga ke depan harus mengakomodasi ini. Harus memperhatikan soal kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan, antara yang muda dengan yang lansia. Antara yang miskin dengan yang kaya, antara yang kota dengan yang desa. Bahkan antara yang negeri dengan yang swasta. Itu. Kalau membaca ini, ya, itu negara tidak boleh menciptakan gap yang semakin besar. Kalau enggak, itu maka akan terjadi destruksi. Menutup jawaban saya ini, Bu Nunuk, ya. Saya kutipkan sebuah pernyataan bagus dari Direktur Bank Dunia, Presiden Bank Dunia dulu, namanya Robert Nakamura. Yang menggambarkannya bukan dalam olahraga, tetapi tentang kesenjangan antara kota dengan masyarakatnya. Ia katakan begini, the city should treat the poor constructively. If not, the poor will treat the city destructively. Kota-kota atau negara harus memperlakukan kaum miskin dengan cara konstruktif. Sebab kalau tidak, maka kaum miskin akan menghancurkan negara. Terima kasih. Mantap, terima kasih Bapak Dr. Saban Rosidi. Baik Bapak Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Terserah. Terima kasih Bapak Saban. Pak Dwi mau bertanya, Pak Dwi. Oh enggak. Woi, Samarinda, Pak. iya ya, Samarinda toh? Oke, sehat toh? Nggih, Pak. Sip. Alhamdulillah sehat, Pak. Hmm. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak menyebutkan tentang anak-anak sekarang yang mager itu, Pak. Iya. 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 Untuk memotivasi anak-anak sekarang, apalagi pada saat-saat sekarang itu tetap stay di rumah aja. Dan susah betul, walaupun kita sudah memotivasi melalui kebugaran, tetapi masih tetap anak-anak itu sekarang mungkin istilahnya ya ngetrennya mager itu, Pak. Gimana sih cara memotivasi yang paling efektif supaya anak-anak muda sekarang mau, atau mungkin melalui kebugaran, atau mungkin gerakan lain yang mungkin menarik gitu, Pak. Gimana caranya memotivasi agar paling tidak kita memotivasi supaya kebugaran itu meningkat, Pak. Itu Pak tadi yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya saya serahkan kepada pakarnya, Pak Adi atau Pak Agung, silakan. Saya ahli filsafat ya, bukan ahli pendidikan olahraga ya. Gitu. Dipersilakan Pak Agung atau Pak Adi ya. Nah, saya jawab ya. Jadi anak sekarang itu lebih banyak mager daripada giger. Jadi intinya adalah bahwa anak menjadi giger itu adalah kalau di rumah pasti orang tua. Ya, orang tua harus memberi contoh giat gerak ya. Bahkan dengan cara yang lain pun ya, orang tua harus punya program. Punya program dan itu dipastikan program itu bisa dilaksanakan oleh anak-anak, yaitu program harian. Jadi anak wajib bergerak, wajib olahraga atau apalah, mulai dari bersepeda atau senam di rumah, itu harus dijadwal kepada anak-anak dan itu diikuti oleh orang tua. Itu salah satu contoh. Nah, jika di dalam anggota keluarga itu semua males ya, anak-anaknya tambah lebih males lagi. Kemudian kalau di sekolah ya, nah sekarang pandemi ini tentu ini masih belum boleh ya. Karena itu guru olahraga itu harus mempunyai planning, tugas-tugas gerak atau tugas-tugas yang diberikan kepada anak-anak di sekolah yang harus dikerjakan di rumah dan itu harus dalam pengawasan orang tua.
Oleh karena itu orang tua sebagai instruksi yang pertama di rumah. Itu Pak yang bisa saya berikan contoh. Silakan yang lain, Pak Agung Win. Apakah Pak lanjut? Apakah tadi checklist yang diberikan oleh Dokter Sakpan itu bisa digunakan itu Pak ya? Menggunakan Bisa kalau checklist itu, tadi yang... kalau itu sangat bisa, ya. Bisa. Jadi di rumah itu ada checklist yang harus dikerjakan anak-anak ya. Umpama kalau itu, jadi physical literasi itu sebenarnya ada kaitannya dengan aktivitas fisik yang ada di rumah itu. Bisa membantu orang tua, kalau itu petani bisa membantu petani di sawah, kalau itu pedagang bisa membantu orang tua. Kemudian kalau dia ini jauh dari pengambilan air bisa mengambil air. Kalau orang tuanya bengkel ya ikut bengkel dan sebagainya, itu adalah aktivitas fisik sehari-hari. Dan itu harus diwajibkan kepada anak-anak. Nah, oleh karena itu orang tua itu sebagai pantauan, untuk memantau anak-anak bergerak itu, ya. Dan harus memberi contoh. Anak-anak kalau senang sepeda maka harus dibelikan sepeda. Ya. Anak-anak kalau senang senam maka di depan TV harus ada video-video yang terkait dengan senam dan sebagainya. Ya. Kalau anak-anak senang sepak bola dan sebagainya, maka anak harus dimasuk ke dalam klub sepak bola atau klub yang lain di dalam bidang olahraga. Itu adalah salah satu menangkal inactivity, yaitu kurang gerak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Adi. Saya tambahkan sedikit Pak ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Adi tadi cukup baik. Jadi di masa pandemi ini kita bekerja, belajar kan semuanya dari rumah. Jadi aktivitas yang kita lakukan, aktivitas fisik yang kita lakukan harusnya juga harus memenuhi standar kesehatan. Jadi yang bisa dilakukan adalah dengan keluarga kita sendiri. Ya, jadi aktivitas-aktivitas itu kita lakukan dalam rumah apa-apa ya. Bentuk aktivitas fisiknya itu macam-macam. Yang paling disukai oleh anak-anak adalah melalui permainan-permainan. Banyak permainan-permainan tradisional yang bisa dilakukan di dalam rumah, yang dilakukan dengan orang tua, yang bisa dilakukan dengan kakak, yang bisa dilakukan dengan adik. Yang paling penting ini Pak, jadi teladan yang kita berikan jauh lebih diperhitungkan daripada paksaan untuk berbuat baik sekalipun. Jadi jangan harap anak itu melakukan kegiatan kalau orang tuanya itu bermalas-malasan, megang HP, dan hanya diam di tempat dan menonton TV. Itu Pak dari saya. Terima kasih. Baik, saya kira Pak Agung sudah sangat jelas. Sudah saatnya bukan hanya Tuturi Handayani, sudah saatnya Ingar Sosong Tulodo. Ya, betul Pak Dwi ya? Sudah Iya, Pak. saatnya Terima kita kasih, Pak. Ingar Sosong Tulodo. Di depan memberi contoh Iya, gitu ya. Apalagi musim Iya, Pak. COVID seperti Terima kasih. sekarang ini ya. Gitu. Oleh karena itu, mari kita bangun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita buat berbagai hal, permainan tradisional atau apapun yang bisa mengarahkan anak-anak kepada penguasaan literasi fisik, kemudian mencegah bangsa ini untuk jatuh terpuruk melakukan apa yang disebut sebagai sedentary lifestyle. Thank you. It's nice to be with you. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk tugas yang lain. Pak Direktur. Ya. Sebelum kegiatan ditutup, mungkin ada pengumuman-pengumuman yang terkait dengan peserta pelatihan dan pengayaan ini, Pak. Oh iya. Ya. Saya perlu mengingatkan yang menghendaki sertifikat untuk perkuliahan ini yang setara dengan 33 jam perkuliahan, maka tugas-tugas yang belum terselesaikan atau yang belum terkirimkan nanti akan dikirimkan. Sesi presentasinya kurang, kita lihat nanti. Barangkali ada yang belum ikut Pak Adi Gunawan, kita akan sediakan narasumber yang lain, gitu ya. Itu intinya saya tidak mau menandatangani sertifikat yang tidak lengkap. Ya, saya tidak mau menandatangani yang portofolionya tidak lengkap. Gitu. Jadi tolong diperhatikan kepada panitia, kepada semuanya, kalau minta tanda tangan, Pak Saban ini sertifikat untuk 33 jam pelatihan gitu ya.
itu maka saya harus memeriksa itu memang memenuhi syarat itu. Nggak usah dipikirkan dulu soal biayanya macam-macam, kita nggak mikir soal itu. Kita mikirnya akademik selesaikan dulu, baru kemudian kita bicara tentang misalnya biaya cetaknya berapa gitu. Kalau perkuliahannya insya Allah sekolah pasca sarjana mampu membiayai. Karena sekolah pasca sarjana ini punya rekanan yang baik, gitu ya. Seperti Pak Adi Gunawan itu tarifnya besar, tetapi kalau ya saya yang undang, kita yang undang, itu biasanya malah main ke sekolah pasca sarjana. Ya, itu main ke kampus kita, ya. Kita juga punya dosen lain, orang bule itu, Bu Cynthia Pawelsik yang biasa mengajar LFAPS ya, English Bahasa Inggris. for ya, gitu. As lingua franca in professional and academic setting. Jadi kita punya banyak hal-hal seperti itu, termasuk pelatihan kegawat daulatan. Barangkali teman-teman nanti yang bisa, ini kita rutin mengadakan pelatihan kegawat daulatan. Pak Adi mungkin bisa diumumkan kepada grup ini. Kita sudah memiliki grup besar ya. Kita memiliki grup besar ini ya. Kita manfaatkan untuk pengembangan profesi karier guru PJOK. Teman-teman yang ingin menyelenggarakan penelitian itu, misalnya kesulitan data dan sebagainya, silakan berhubungan dengan pasca sarjana. Kami memiliki bank data. Literasi fisik ada, secondary behavior ada, kegawat daulatan ada, sportsmanship ada. Pokoknya silakan. Jadi silakan guru-guru yang mau naik ke golongan 4 atau yang mau jadi ini dan sebagainya, harus membuat karya ilmiah, silakan berkonsultasi dengan Kaprodi MTO. Ya, Dr. Adi Sucipto, Magister Kesehatan. Apa yang bisa dibantu? Kita senasib sepenanggungan, kita adalah sejawat MPO, sejawat PJOK se-Indonesia. Saya kira itu Pak Adi dari saya. Saya berharap ada teman-teman yang memerlukan informasi tentang kampus kita, tentang kampus Iki Budi Utomo, dipersilakan nanti minta tolong kepada panitia untuk di-sharekan kita punya brosur apa enggak Pak Adi? Kita punya brosur Pak Agung? Punya. Punya ya? Punya, Pak. Ya, Ya. saya enggak peduli apakah bermanfaat atau tidak, ya, tapi ada baiknya mengetahui kurikulum kita itu apa saja, ya. Gitu. This is the way I introduce myself, I introduce my institution. Ini cara saya untuk memperkenalkan. Kita berkarya, ya. Kita berkarya. Apakah Pak Saban ini promosi? Terserah. Kok anggap promosi terserah? Enggak juga terserah, gitu ya. Itu. Yang penting bahwa we do our best. Thank you. Terima kasih Bapak Dr. Sakban Rosidi atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu, gaya hidup sedentari telah terbukti menjadi faktor penyebab meningkatnya penyakit tidak menular. Dan dengan meningkatnya penyakit tidak menular tersebut secara otomatis akan menghambat masyarakat memiliki kehidupan yang lebih baik. Ada data yang menarik dari WHO. WHO mencatat bahwasanya salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia dan di dunia adalah penyakit tidak menular tersebut, seperti stroke, penyakit jantung, dan diabetes mellitus. Jadi apa yang disampaikan sama Pak Saban tadi, olahraga sangat bermanfaat, aktivitas fisik itu sangat bermanfaat dan berdampak positif pada kesehatan, berdampak positif pada tingkah laku sosial, dan berdampak positif pada psychological well-being. Jadi Bapak Ibu, untuk kembali ke masalah tadi, penyakit tidak menular, stroke, penyakit jantung, diabetes mellitus, dan lain-lain ini, ada penelitian menarik ini. Ada penelitian menarik. Jadi ada penelitian yang sangat menarik ini yang dilakukan di Amerika Serikat. Jadi secara ekonomis, jika pencegahan penyakit tidak menular tersebut dapat dilakukan, Amerika Serikat itu dapat menghemat anggaran 10% APBN-nya. Sebab di Amerika Serikat anggaran kesehatan itu mencapai 14% dari total anggaran negara. 4%-nya itu 10%-nya itu banyak digunakan untuk menangani penyakit-penyakit seperti itu. Jadi sebetulnya dengan pendidikan jasmani dan olahraga itu kita bisa menghemat uang negara kita.
Jadi sangat mulia sekali peran dari pendidikan jasmani dan olahraga kalau memang benar dilakukan dengan baik dan benar. Saatnya kita berubah, kampanyekan terus literasi fisik. Kita sebagai profesi pendidikan jasmani dan olahraga harus menjadi garda terdepan untuk berkampanye itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih kepada pemateri kali ini yang sungguh luar biasa Pak Sakban. Dan juga terima kasih banyak untuk pemateri Dr. Sakban dan juga pemimpin jalannya pilihan hari ini Dr. Agung Yuda Suara, MPD, dan juga Bapak Dr. Adi Sucipto. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung kegiatan hari ini. Selanjutnya, kegiatan ini akan ditutup oleh Kaprodi Pasca Sarjana Sekolah Iki Budi Utomo Malang. Silakan kepada Bapak Dr. Adi Sucipto. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sudah kegiatan ini, saya kan ada sedikit closing statement dan ingat semua dari paparan yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sakban itu adalah sebenarnya ada beberapa hal. Yaitu tidak ada prestasi tanpa literasi fisik, tidak ada juara tanpa literasi fisik, tidak ada kesehatan yang prima tanpa literasi fisik. Dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan perkuliahan, penyegaran, dan pengayaan pasca sarjana IKIP Budi Utomo Malang saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin semuanya. Betul ya, foto bersama-sama dulu. Ya, tolong semua. Sudah. Sudah, Pak. Oh, sudah semua. Oh ya, silakan ditutup. Silakan tutup. Ya, baiklah. Terima kasih untuk atas kesetiaannya dalam kegiatan semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih semuanya. Mbak moderator. Oh iya, sama-sama Ibu. Terima kasih untuk seluruh dosen Pasca Sarjana IKIP Budi Utomo Malang dan seluruh teman-teman kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Jaya. Waalaikumsalam. Jaya.